Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bersama Ibu Dian, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia, dan mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jawab pertanyaan Ibu dulu ya. Kira-kira orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitas di malam hari sebelum adanya listrik? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Orang-orang zaman dahulu memanfaatkan penerangan seadanya, seperti lilin, lampu togo, obor, ataupun petromak. Lihatlah lingkungan kalian di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian baca teks eksplanasi dengan judul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Setelah kalian membaca teks tadi, selanjutnya menjawab pertanyaan berikut. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Nomor 1, ada baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Nomor 2, lampu reflektor berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. 3, lempengan logam berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Dan gambar nomor 4 adalah saklar, berfungsi untuk menghubungkan
atau memutuskan aliran arus listrik antara kawat pada terminal baterai dengan kawat di dasar bohlam. Jika komponen-komponen utama ini dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti ini. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Ini adalah gambar rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik berupa baterai yang disusun secara seri. Kemudian arus listrik mengalir melalui lempengan logam yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian lampu menyala. Jika saklar dimatikan, otomatis arus listrik terputus sehingga lampu padam. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal atau hiasan lampu lainnya. Rangkaian seri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan rangkaian seri diantaranya: 1. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah. 2. Hemat biaya. 3. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan. Kekurangan rangkaian seri diantaranya: 1. Jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi lagi. 2. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. Perhatikan bola lampu yang terdapat di rumah kalian dan nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik? Contohnya, orang-orang terdahulu sebelum ada listrik, jika memasak menggunakan dandang dan api kayu. Setelah ada listrik, dengan mudah kita bisa memasak menggunakan rice cooker. Dahulu menyetrika dengan setrika arang. Nah, setrika arang ini sangat panas dan juga berat. Tapi setelah ada listrik, dengan mudahnya kita bisa menyetrika menggunakan setrika listrik ataupun setrika uap. Dahulu, jika ingin mengerjakan PR di malam hari, menggunakan lilin, lampu petromak, atau menggunakan cahaya-cahaya seadanya. Sekarang, dengan mudahnya
kita bisa belajar di malam hari dengan memanfaatkan cahaya dari lampu listrik. Jika dahulu ingin mandi, harus mengisi bak mandi dengan menimba air. Sekarang tidak susah-susah lagi menimba karena sudah ada pompa listrik. Dahulu berkomunikasi harus secara tatap muka. Sekarang berkomunikasi bisa dilakukan melalui handphone. Jadi sekarang dengan mudahnya kita berkomunikasi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Sangat menarik bukan? Jadi sangat banyak perbedaan masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Agar lebih jelas lagi, anak-anak hebat di rumah, silahkan menulis apa pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian dalam peta pikiran berikut. Tulislah beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Bersama orang tua kalian, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Tuliskan pengamatan kalian dalam tabel berikut ini. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumah kalian. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.